Seorang jutawan Ukraina meminta agar militer negaranya mengebom rumah barunya, sebab ia menyadari bahwa rumah tersebut digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan Rusia. Andrei Stavinitzer, CEO perusahaan IT Ukraina, mengatakan dia mengetahui pasukan Rusia menyita propertinya di dekat Irpin, Ukraina, awal bulan lalu setelah dia meninggalkan negara itu ke Polandia. Komentarnya muncul hampir 2 bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, di mana puluhan ribu warga sipil tewas dan banyak kota hancur. Mengutip dari Newsweek, Stavinitzer mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Rusia turun ke rumahnya. Mereka menyandra staf keamanannya dengan menginterogasi dan membuka pakaian mereka. Akhirnya, para staf dikirim ke hutan tanpa telepon atau koneksi dunia luar. Setelah beberapa hari kemudian, ia diberitahu tentang apa yang terjadi. Stavinitzer tidak bisa tinggal diam. Dia kemudian dapat melacak tentara Rusia melalui kamera keamanan kecil yang tertinggal di dalam rumah. Di atasnya, Stavinitzer mengatakan dia melihat rekaman pasukan menurunkan barang-barang yang dijarah dari rumah orang lain dan membawanya ke rumahnya sendiri. Ia juga memperhatikan bahwa militer Rusia mulai menggunakan rumahnya yang terletak di luar Kiev sebagai tempat strategis untuk menyerang ibu kota. Ia membeberkan ada 12 kendaraan militer di rumahnya, termasuk peluncur roket, granat, dan tornado yang mereka gunakan untuk menyerang Kiev. Stavinitzer mengatakan dia dengan cepat menghubungi militer Ukraina dan mengatakan kepada mereka untuk menghancurkan rumah itu. Meskipun itu adalah rumah baru dan dia telah berusaha keras untuk membangunnya. Ini langkah yang ia lakukan untuk membantu pasukan Ukraina memerangi Rusia. Ia juga mengatakan bahwa ia merasa jijik dan kotor melihat pasukan Rusia di rumahnya. Intelijen Amerika Serikat mengamati dengan cermat tanda-tanda bahwa angkatan bersenjata Rusia sedang mempersiapkan segala jenis serangan nuklir. Disebutkan, Rusia memiliki 1.000 hingga 2.000 hulu ledak nuklir non-strategis. Namun yang paling ditakuti ialah rudal Iskander milik Putin. Menurut Hans Christensen dari Federasi Ilmuwan Amerika, salah satu pakar terkemuka dunia tentang persenjataan dan penyebaran nuklir, Rusia memiliki 1.000 hingga 2.000 hulu ledak nuklir non-strategis, yang sebagian besar adalah senjata yang dikirim dari udara dan angkatan laut. Ia memperkirakan bahwa ada sekitar 100 hulu ledak nuklir yang dialokasikan untuk unit tentara. Beberapa lainnya untuk senjata artileri berkemampuan nuklir warisan dengan mayoritas sisanya ditugaskan ke Brigade Iskander. Seorang perwira senior Angkatan Udara Amerika Serikat yang menangani senjata nuklir mengatakan bahwa satu-satunya senjata yang dianggap serius oleh komunitas intelijen sebagai ancaman dalam perang Ukraina adalah rudal Iskander. Rudal jelajah yang ditembakkan ke Ukraina rentan untuk ditembak jatuh dan artileri terlalu dekat dan tidak dapat diandalkan. Rudal Iskander dengan jangkauan 310 mil diperkenalkan ke pasukan darat Rusia pada akhir 2010. Ini memulai proses penggantian Tochka-U yang lebih tua dan lebih pendek. Pada November 2019, Kepala Kolonel Jenderal Angkatan Darat Oleg Salyukov mengatakan pengerahan Iskander telah selesai. Iskander memiliki beberapa jenis hulu ledak. Salah satunya adalah hulu ledak konvensional eksplosif kesatuan, hulu ledak cluster munition, hulu ledak bahan bakar udara, penetrator bumi, hulu ledak nuklir, dan hulu ledak pulsa elektromagnetik atau frekuensi radio konvensional. Rudal ini dirancang untuk bermanuver dalam penerbangan dan dilengkapi dengan alat bantu penetrasi yang dimaksudkan untuk membingungkan rudal permukaan ke udara dan pertahanan rudal balistik. 3 brigade atau total 36 peluncur Iskander dikerahkan ke Belarus sebagai bagian dari peningkatan perang di Ukraina. 2 brigade tambahan juga ditugaskan ke distrik militer selatan Rusia dan bergerak maju di daerah Belgorod dekat perbatasan Rusia dan ke daerah Krasnodar, selatan Ukraina. Rudal Iskander, baik rudal balistik eksplosif tinggi standar dan varian rudal jelajah, secara luas digunakan pada awal perang Ukraina. Rudal ini mengenai lapangan udara, pusat komando, dan markas besar.
Menurut staf umum Ukraina, pada akhir 96 jam pertama, sekitar 100 Iskander telah ditembakkan.